Makanya, buat Anda yang seorang trader, pasti tahu kan gimana tegangnya pas data CPI mau rilis? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas kenapa sih data ini bisa begitu dahsyat, dan yang lebih penting, gimana caranya biar kita bisa paham logikanya, jadi nggak cuma ikut-ikutan terjebak dalam harga yang naik turun gila-gilaan. Ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa coba pas CPI rilis, market itu bisa gerak wus 50-100 pip cuma dalam hitungan menit? Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Lagi enak-enak lihat chart, rilis CPI, tiba-tiba boom, harganya terbang atau malah anjlok. Sebenarnya apa sih mesin penggerak di baliknya? Yuk kita pecahin barang-barang misteri ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih CPI itu? Gampangnya gini, CPI atau Indeks Harga Konsumen itu kayak label harga resmi buat sebuah negara. Coba deh bayangin total belanjaan bulanan Anda. Kalau bulan ini Anda harus bayar lebih mahal buat barang yang sama persis kayak bulan lalu, nah itulah yang namanya inflasi. Tugasnya CPI yang melacak perubahan harga rata-rata ini. Makanya CPI jadi ukuran utama buat lihat inflasi. Nah pertanyaannya sekarang, kok bisa cuma sebuah label harga bisa bikin pasar forex yang nilainya triliunan dolar itu gonjang-ganjing? Jawabannya itu satu, reaksi berantai. Jadi ini bukan cuma soal satu angka yang keluar, tapi soal efek domino yang disebabin sama angka itu. Jadi alurnya tuh begini, waktu angka CPI keluar tinggi, itu artinya kan inflasi lagi naik. Nah ini tuh kayak alarm kenceng yang bunyi di kantornya Bank Sentral. Mereka langsung ngerasa ada tekanan kuat buat, wah ini harus diapa-apain nih biar ekonominya nggak kepanasan, atau istilah kerennya, biar nggak overheating. Dan tekanan inilah yang akhirnya mendorong mereka buat ngambil sikap yang kita, para trader, kenal sebagai kebijakan moneter hawkish. Nah, ini istilah penting banget, tolong diingat baik-baik ya. Karena ini kata kunci yang dicari sama semua trader di dunia pas baca berita. Nah, biar lebih jelas bedanya, kita lihat tabel ini. Sederhana kok. Kalau kebijakannya hawkish, prioritasnya itu stabilitas harga. Caranya, lawan inflasi dengan naikin suku bunga. Efeknya ke mata uang, bullish, alias jadi menguat. Sebaliknya, kalau kebijakannya dovish, fokusnya lebih ke pertumbuhan ekonomi. Caranya, turunin suku bunga. Efeknya, tentu aja bearish, mata uangnya jadi melemah. Jadi gampangnya, anggap aja ini peta simple. Hawkish itu elang, kuat. Dovish itu merpati, lebih kalem. Jadi, ini dia logika dasarnya, alur berpikirnya. Sikap hawkish itu mengarah ke suku bunga yang lebih tinggi. Suku bunga yang lebih tinggi bikin mata uang jadi lebih kuat. Udah, sesimpel itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena suku bunga yang lebih tinggi itu menarik banget buat investor asing yang cari untung gede. Jadi mereka rame-rame beli mata uang itu. Permintaannya naik dan ya nilainya jadi ikut naik. Masuk akal kan? Tapi, nah ini dia bagian yang paling penting dan sering banget bikin orang salah paham. Dengerin baik-baik ya. Pasar itu jarang banget bereaksi sama angkanya. Pasar itu bereaksi sama kejutannya. Jadi para pemain besar, trader pro, institusi-institusi, itu mereka udah pasang posisi duluan loh. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkiraan atau forecast dari analis. Prosesnya tuh selalu kayak gini. Coba kita urutin ya. 1. Para analis ngeluarin forecast mereka. 2. Pasar mulai mencerna ekspektasi ini, harga mulai gerak-gerak tipis. 3. Angka CPI yang resmi akhirnya dirilis. Nah, yang keempat ini momen puncaknya, momen kejutannya. Pasar langsung ngebandingin angka aktual sama forecast tadi. Dan yang kelima, inilah yang kita lihat di chart kita. Wus, reposisi besar-besaran yang bikin harga bergerak liar. Oke, jadi skenarionya cuma ada 2. Gampang banget. Skenario pertama, kalau angka CPI ternyata lebih tinggi dari forecast, itu artinya inflasi lebih panas dari perkiraan. Ekspektasi orang-orang soal kenaikan suku bunga langsung meningkat. Hasilnya biasanya bullish buat mata uangnya. Nah, sebaliknya, kalau CPI-nya lebih rendah dari forecast, itu sinyal inflasi lagi melemah. Ekspektasi orang-orang jadi ngarep suku bunga dipotong. Hasilnya biasanya bearish. Jadi ingat ya, pasar itu nggak peduli angkanya bagus atau jelek. Pasar cuma peduli angkanya lebih bagus atau lebih jelek dari yang diharapkan. Oke, pasti ada yang mikir gini. Tunggu dulu, saya pernah lihat kok data CPI-nya tinggi, tapi mata uangnya malah anjlok. Itu gimana ceritanya? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan ini salah satu hal yang paling sering bikin trader, terutama yang baru, jadi bingung. Kenapa kok reaksinya bisa kebalik? Yuk kita bedah alasannya. Biasanya ada 3 alasan utama. Yang pertama, beritanya itu udah priced in.
Maksudnya, ekspektasi pasar udah saking kuatnya, jadi harga tuh udah naik duluan bahkan sebelum datanya keluar. Pas data keluar, ya udah nggak ada kejutan lagi. Alasan kedua, perbandingan sama data bulan lalu. Mungkin angkanya ngalahin forecast bulan ini, tapi kalau ternyata lebih rendah dari data bulan kemarin, itu bisa jadi sinyal kalau tren inflasinya sebenarnya lagi melambat. Nah, yang ketiga, kita harus lihat konteks besarnya. Satu data CPI aja tuh kadang nggak cukup buat mengubah arah kebijakan jangka panjang bank sentral. Oke. Setelah kita ngerti semua teorinya, terus apa artinya ini buat kita para trader? Apa yang harus kita lakuin? Aturan nomor satunya, yang paling penting adalah ini dia. Gunakan data CPI itu buat membaca bias atau gampangnya arah kecenderungan pasar. Jangan dipakai buat entry impulsif. Anggap aja data ini kompas buat nentuin kemana arah angin bertiup, bukan tombol buy atau sell yang harus dipencet detik itu juga. Kenapa? Karena mencoba masuk pasar tepat pas data rilis itu sama aja kayak judi, bukan trading. Serius, spreadnya bisa melebar gila-gilaan, slippage-nya bisa parah, dan volatilitasnya yang super ekstrim itu bisa ngabisin isi akun Anda dalam sekejap mata. Jadi, ada pendekatan yang jauh lebih cerdas dan sabar. Begini caranya. Langkah pertama, wait. Sabar, tunggu dulu. Jangan masuk pasar setidaknya 15-30 menit pertama. Kedua, observe. Amati dulu. Biarin volatilitas awal sama gerakan-gerakan tipuan itu reda dulu. Ketiga, identify. Nah, baru deh kita identifikasi, cari struktur sama tren baru yang lebih jelas yang terbentuk setelah kekacauan tadi. Baru yang terakhir, langkah keempat, execute. Lakukan eksekusi. Cari entry yang strategis, mungkin pas harga lagi pullback atau ngetes ulang level penting. Jadi, kesimpulannya selalu ingat ini ya, CPI itu bukan sekedar angka di kalender ekonomi. Ia adalah sebuah sinyal tentang kemana arah kebijakan moneter selanjutnya. Kalau Anda paham ini, Anda nggak akan lagi cuma reaktif sama lonjakan harga, tapi Anda bisa mulai jadi proaktif, mengantisipasi kemana arah besar pasar akan bergerak. Selamat menganalisis dan semoga trading Anda lebih cerdas.